Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kita lanjutkan. Mungkin saya mau ke Mas Rizal nih. Mas Rizal, kayaknya selain sentimen negatif, kekecewaan, rasa sakit hati, juga banyak komen-komen lucu ya dari netizen ya. Terutama foto-foto yang kadang diedit lah sedemikian rupa begitu. Nah, itu sendiri trafficnya bagaimana saat ini? Yang lucu-lucu itu ya memang banyak dan publik juga interest sekali dengan hal itu. Tetapi memang yang lebih banyak adalah harapan sebenarnya. Jadi Pertamina jangan patah hati, meskipun masyarakat kita marah-marah, publik juga adalah, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang pemaaf. Harapan, Pemaaf pelupa ya? Pemaaf dan pelupa. Kalau lihat emosi percakapan, justru yang paling tinggi adalah antisipasi. Antisipasi isinya adalah harapan. Harapan pertama sekali adalah agar Pertamina memperbaiki tata kelola dan kualitas bahan bakarnya. Lalu tentu saja berharap ini kasusnya tidak mandek atau tidak menyentuh aktor utama, juga berharap agar aliran korupsinya diusut sampai kemana. Jadi kalau kita lihat di tabel grafiknya, antisipasi begitu besar ya, komentar antisipasi ya. Iya betul, itu isinya harapan. Oke, harapan. Harapan. Jadi jangan patah hati juga. Karena meski bagaimanapun, kalaupun banyak yang ngantri di SPBU sebelah di kota-kota besar, tapi di banyak tempat kan nggak ada. Kalau di daerah pilihannya apa? Pertamina atau Pertamini. Dia nggak bisa pilih lagi ya, atau kalau nggak usah pakai kendaraan bermotor gitu ya. Sekalian kan Sekalian, betul. Apalagi kita lihat juga banyak gambar-gambar lucu ya. Nggak tahu saya editan atau enggak, mobil-mobil yang antri sampai panjang banget. Ada kendaraan maung juga ya, di sebelah gitu ya. Betul. Nah, mungkin ada tanggapannya Mas Rifki bahwa ternyata masyarakat juga masih punya harapan begitu terkait Pertamina selaku BUMN di Indonesia. Seperti apa? Ya, ini membuktikan bahwa masyarakat masih cinta terhadap Pertamina. Nah, ini momentum untuk Pertamina berbenah diri, dan hari ini sudah ada Danantara. Ini sebagai cambukan keras kepada pengurus Danantara untuk bagaimana membenahi BUMN kita. Membenahi manajemen tata kelola BUMN kita agar lebih transparan, lebih integritas itu. Jadi ini harapan besar dari masyarakat untuk BUMN kita melakukan perbaikan, dan ini juga akan berpengaruh terhadap pendapatan negara. Oke, Mas, ini kan juga salah satu laporan ya yang disampaikan kejaksaan juga, ini hasil penyidikannya dia, bahwa ada pemufakatan jahat tender impor minyak. Jadi memang ada kong kali kong lah untuk mengatur pemenang tender. Ini kan dari 2018 sampai 2023. Nah, pengaturan pemenang tender itu apakah tidak tercium di Komisi 6? Kalau misalnya berbicara soal pengawasan manajemen dari BUMN sendiri. Nah, itu. Jadi Komisi 6 memang mengawasi BUMN, tapi kan kami tidak bisa sampai deep. Itu kan dalam banget tuh. Udah dalam di level banget. Broker berarti ya? Iya. Jadi sudah dalam banget, dan itu permufakatan antara dua direktur, dirut malah, ya kan, antara dua dirut. Nggak sampai ke sana pengawasannya? Ya kita tidak bisa sampai day to day untuk mengawasi sampai tendernya ini begini gitu. Tapi setelah ada kasus ini, apakah akan dilakukan sampai ke tahap itu? Pasti kita akan melakukan bagaimana formulasi pengawasan agar tidak sampai terulang kembali seperti ini. Jadi tata kelolanya, bagaimana kita melihat tata kelolanya dengan baik dan benar. Nah, lalu bagaimana nih? Apakah cukup mengembalikan kepercayaan publik hanya dengan memperbaiki tata kelola ataupun struktur dari manajemennya, begitu? Cukup nggak kira-kira Mas Rifki untuk mengembalikan kepercayaan publik? Dari Komisi 6 sendiri apa mungkin rekomendasi yang bisa diformulasikan agar kepercayaan publik ini kembali lagi gitu loh? Ya, pimpinan tertinggi harus mengambil porsi untuk bagaimana bertanggung jawab atas kejadian ini. Jadi saya harap Dirut Pertamina, Menteri SDM, Menteri BUMN menyampaikan ke publik mereka inilah press conference lah, melakukan pembuktian itu. Oke, pembuktian. Ada desakan ganti rugi nggak kira-kira Komisi 6? Nah, ini saya mendukung. Mas Rizal senyum-senyum ya? Apabila Pertamina terbukti melakukan kerugian terhadap masyarakat, kami akan mendukung
masyarakat untuk menuntut ganti rugi Pertamina. Berarti itu akan yang menjadi salah satu fokus dibahas ketika Betul, dipanggil ya, pasti, Mas. Karena saya juga pasti. berharap sebagai netizen juga masyarakat pengguna bensin Pertamax nih Put, yang artinya nggak bisa- Bentuknya apa nih ganti ruginya nih? Ya mungkin apapun itu ya. Ya itu nanti formulasinya pasti akan Gratis. dibicarakan. Pertamax yang ternyata Pertalite juga gitu. Atau apa nih, uangkah gitu, kira-kira Komisi 6 ini Biasanya apa? mendorongnya apa? Mendorongnya Ya itu belum bisa kita Belum. bicarakan sekarang gitu. Jadi nanti tapi saya pasti akan mendorong itu bahwa apabila memang Pertamina terbukti menjual Pertamax dengan RON 90, nah kita masyarakat berhak sebagai konsumen berhak menuntut Pertamina begitu. Mas Riza, apakah bisa akan merubah prediksi, tanggapan, spekulasi dari netizen? Komunikasi itu intinya penting sekali. Pertamina harus bisa menjelaskan kenapa ini bisa terjadi, dan kalau memang terjadi kesalahan harus diakui. Kalau nggak diakui makin tinggi. Sampai sekarang cacimaki. masih belum diakui ya, Mas? Kayaknya belum ada. Apakah itu salah satu yang menjadi Blending, permintaan blending. tertinggi Bukan netizen oplosan ya? menurut Ron Emprit? Yang tertinggi kekecewaan itu tadi. Hanya rasa kecewa, bukannya Kecewa, apa? merasa dikhianati, dan benar kan, Pertamax kita bermasalah. Rasa ingin tahu mereka juga apakah tinggi begitu untuk mengetahui apakah yang dia beli benar-benar Pertamax atau Iya, tapi kan Pertalite? tidak banyak, tidak semua orang bisa mengakses itu. Kita hanya percaya saja pada Pertamina. Dibilang 92, iya 92, ya sudah. oke. Kita betul-betul percaya pada Pertamina. Ya, Berarti, harus membuka data itu tadi yang Ya. saya bilang. Jadi Ditjen Migas harus membuka data dari 2018 sampai 2023. Buktikanlah, sampling aja lah, maksudnya tahun sekian. Tapi kan sebetulnya nggak guna juga sampling sekarang ya. Kalau Bukan, sekarang bukan. sudah Sekarang ada. udah Makanya normal. itu jadi pertanyaan publik Bukan, juga. sampling data. Oke. Nah, mereka kan pasti punya data tuh. Ya. Hasil pemeriksaan dari 2018 sampai 2023. Buktikan bahwa memang benar-benar Pertamax adalah RON 92 itu. karena kan kalau menurut data pembelian kan artinya RON 90 ini tetap datang, tetap dibeli, hanya saja kan dilaporkannya pembeliannya adalah RON 92. Artinya Ya. kan kemudian masyarakat Indonesia juga mempertanyakan bahwa Apakah kemana yang barang didistribusikan itu gitu. Distribusikannya apakah menjadi RON 92 atau selama ini hanya dikip saja di kilang begitu kan? Ya mungkin penagihannya aja ke Pertamina. Apakah itu juga salah satu? Ya, apakah dia beli RON 90 ditagihkan ke Pertamina 92, terus nanti didistribusikan ke masyarakat tetap Pertalite. Pertalite gitu. kan begitu. Oke. Itu yang harus diluruskan oleh Pertamina hari ini Oke, gitu. saya kembali ke Mas Rizal. Kalau kita simpulkan berarti ini tren atau trafficnya masih terus meningkat ya, Mas? Masih terus meninggi. Meskipun sudah ada komentar positif tadi ya dari mungkin Kan kelas rate pemerintah. juga terbatas itu, komentar positif itu dari kelompok pemerintah saja. Publik kalau kita lihat secara umum, publik ada dua sih, publik umum dan publik kritis. Publik umum, publik kritis ini satu suaranya, negatif semua ke pemerintah. Kalau dilihat SNA-nya itu menyatu tuh mereka. Kalau publik kalau yang sentimennya positif itu memisah sendiri. Jadi emang dia menciptakan klaster perbincangan sendiri. Orang udah nggak ngomongin apakah ini sesuai atau nggak sesuai, tapi orang udah ngomongin pertama korupsinya, yang kedua yang mereka rasakan kualitasnya buruk. Itu saja yang disampaikan. Korupsinya 100 triliun lebih, itu angka yang fantastis. Setelah kemarin kita ngomongin 300 triliun, sekarang 100 triliun kayak gitu. Itu dan Masuk kalau klasemen satu urutan tahun kedua gitu, gitu ya. itu masuk klasemen kedua. Itu baru 2023 saja. Dari 2018 ya, sampai angkasa lah kita. 1.000 triliun gitu ya, benar. Tapi untuk kalangan yang berbicara komentar-komentar negatif atau kekecewaan itu kalangan mana saja? Akademisi kebanyakan, aktivis, lalu pengamat kebijakan, pengamat energi juga, lalu yang paling banyak juga komunitas otomotif, baik kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Itu banyak yang ngomongin tentang ini. Dan mereka sepakat kok ngomongnya, sudah dari dulu kami rasakan ini kualitasnya memburuk. Kalaupun mesin tidak bermasalah, jarak tempuhnya berkurang. Kayak gitu. Betul. Dan kalau harus dikonversi ke berapa kerugian, berapa kilometer kan itu. Udah siap-siapin kalkulator semua, tinggal lagi dihitung ya kan? Oke lah, kita siap menuntut ya. Menghitung dan Tapi sedikit aja Bang Riza, dengan apa ini kan masih fenomenanya, artinya tanggapan netizen juga dari analis Don Emprit masih tinggi begitu ya terkait kasus ini. Tapi kira-kira ini kan Pak Prabowo juga mau ada ngomong di Magelang hari ini, memberikan materi. Kira-kira prediksi mungkin akan menggeser atau tetap ada di peringkat 1?
kayaknya Pak Prabowo sudah kayaknya kegiatan di Magelang sudah berhari-hari ya. Iya. Dan kalau Pak Prabowo tidak menyinggung tentang ini, saya kira ini akan tetap akan bertahan ya. Baik. Oke, baik. Terima kasih banyak atas Terima waktunya, kasih, Mas Bapak-bapak. Mas Pada Riza. pagi hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sehat selalu, Mas Riza, Mas Rifki. Selamat pagi Selamat semuanya. pagi.